Oke guys, sekarang kita udah di Museum Asia Afrika di depan pintunya ya, Rom. Oh iya lupa guys, ini hari kedua. Sekarang kita mau ke museum, masuk. Ternyata masuknya harus pakai barcode, terus daftar dulu. Iya, harus daftar dulu pakai barcode. Gak kayak dulu langsung pakai tiket ya. Iya betul. Jadi, sekali. kita pengen tahu aja di dalamnya tuh ada apa aja sih. Ada meja bundar kayak di kafe apa gimana? Ya jadi kita hari ini pengen mengenal lebih jauh soal sejarah, karena kita tidak boleh melupakan sejarah, apalagi masa lalu. Untuk kalian yang mau ke Bandung, wajib ke sini supaya tahu sejarah-sejarah Bandung itu ada apa aja. Oke guys, stay tune. Pokoknya jangan sampai skip channel ini, jangan sampai skip video ini, karena ini bakalan seru banget bro. Jadi gini rule dalamnya ya guys, jadi ini dalamnya nih banyak banget ya sejarah-sejarah di zaman depan. Ada apa aja Rum? Ada mantan. Jadi kita harus belajar sejarah ya guys, ya harus tahu sejarah, jangan lupain sejarah. Jas merah. Oh ini mesin ketik ya? Ini kenapa disuntik kapan ya? Tahun berapa? Ini udah bolong-bolong, udah kayak gigi bolong. Ini berapa tahun? Mesin tik Royal MT 6. Nih mesin ketik zaman dulu nih. Jadi ada macam-macam ya. Berapa macam nih? 1, 2, 3, 4. Dapat macam bro. Nah, dan di sini juga ada bangku di zaman-zaman dulu ya. Zaman Soekarno kurang lebih. Taplak mejanya nih kayak gini. Jangan disentuh ya. Wes asbak no. Asbak zaman dulu kayak gini, bro. Buat ngopi-ngopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah. Kalian bisa panggil Kak Ifa. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa panggil saya Ifa. Saya akan menemani teman-teman semua untuk berkeliling di Museum Konferensi Asia Afrika pada siang hari ini. Nah, ini siang-siang nih masih pada semangat gak? Masih. Semangat? Masih dong. Semuanya dari kota Bandung atau ada yang dari luar kota? Dari mana? Semarang? Bogor. Dari Medan? Ada yang dari Sumatera juga ya berarti jauh-jauh dari seberang nih untuk main ke Museum Konferensi Asia Afrika. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Selamat datang saya ucapkan di Museum Konferensi Asia Afrika, museum yang memuat segala macam hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Konferensi Asia Afrika yang pernah terjadi 68 tahun yang lalu di Kota Bandung, tepatnya di Gedung Merdeka. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sebelumnya tentang Konferensi Asia Afrika? Ada yang pernah dengar? Yang pernah belajar di sekolah mungkin? Ada, pernah. Atau kuliah sejarah mungkin? Kira-kira Konferensi Asia Afrika itu simpelnya gimana? Pertemuan antara negara-negara Asia dan Afrika. Dan faktanya Konferensi Asia Afrika itu adalah konferensi pertama yang dilaksanakan oleh bangsa kulit berwarna secara mandiri dan diprakarsai oleh bangsa Indonesia. Nah, museum ini sendiri didirikan pada tahun 1980 dan diresmikan oleh Presiden kedua Indonesia yaitu Bapak Soeharto. Betul. Nah, sedikit mengulik tentang sejarah Konferensi Asia Afrika. Kita mulai bahas dari diorama yang berada di depan teman-teman sekalian. Kira-kira diorama di depan ini ingin menggambarkan tentang apa sih? Nah, mari kita cari tahu ya. Di depan ini, diorama ini menggambarkan mengenai situasi sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika. Saat itu ada 29 negara yang hadir. Sebagian besar adalah negara-negara di Asia. Kemudian ada juga negara-negara di Afrika. Di sini ada Bapak Soekarno yang sedang berpidato untuk membuka sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika dengan pidatonya yang berjudul Let a New Asia and New Africa Be Born, yang artinya lahirkanlah Asia dan Afrika baru. Kenapa? Karena saat itu kondisi kita masih menjadi bangsa yang belum merdeka seutuhnya.
kekinian. Oleh karena itu kita harus mewujudkan Asia dan Afrika yang baru, yang lebih mandiri dan merdeka. Di belakang beliau ada 5 Perdana Menteri dari 5 negara yang mensponsori Konferensi Asia Afrika. Kita kenalan satu persatu. Di sebelah sini ada Bapak Pandit Jawaharlal Nehru atau Bapak Nehru. Dia adalah Perdana Menteri dari India. Di sebelah yang pakai ikat kepala putih, dia adalah UNU. Bapak UNU dari Burma. Nah, sekarang kita kenal sebagai Myanmar. Betul sekali. Di sebelahnya tentu sudah tidak asing lagi, beliau adalah Muhammad Hatta, yaitu Wakil Presiden Indonesia yang saat itu mendampingi Bapak Soekarno. Kemudian kita pindah ke sebelah sini yang pakai baju hitam juga, yaitu Bapak Ali Sastro Amijoyo, yaitu Perdana Menteri Indonesia saat itu, yang juga terpilih sebagai ketua dari Konferensi Asia Afrika. Kemudian yang pakai kacamata adalah Bapak Sir John Otelawala. Beliau dari Ceylon, atau yang saat ini kita kenal sebagai Sri Lanka. Betul. Yang terakhir ada Bapak Muhammad Ali Bogra. Beliau merupakan Perdana Menteri dari Pakistan. Betul. Jadi ada 5 negara yang mensponsori Konferensi Asia Afrika. Kita ulangi. Ada India, Myanmar, Indonesia, Indonesia, kemudian Sri Lanka, yang terakhir Pakistan. Betul sekali. Jadi itu adalah 5 negara yang mensponsori Konferensi Asia Afrika. Nah, di sisi kanan dan kiri ada lampu sorot, ada kamera yang digunakan untuk menerangi ruangan saat itu, Aula Utama Gedung Merdeka. Ini konferensi sidang pembukaannya dilaksanakan di Aula Gedung Merdeka ya. Nanti kita bisa menuju ke sana juga. Kemudian itu adalah lampu dan kamera yang digunakan untuk menerangi ruangan dan merekam sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika. Masih semangat untuk mendengar penjelasan lainnya? Masih. Kita lanjut ke operasi selanjutnya ya. Boleh ikuti saya berjalan dengan tertib ya. Nah, silakan ikuti saya ke sebelah sini, kita masuk ke sebuah lorong. Silakan boleh masuk, boleh mendekat ke sebelah sini. Tetap tertib, silakan. Nah, teman-teman, kita sebut ini adalah lorong waktu. Jadi kita akan flashback lagi nih. Siapa yang susah move on? Ada yang susah move on? Belum move on? Nah, kita akan flashback lagi nih ya tentang sejarah dari Gedung Merdeka itu sendiri. Kenapa bisa ada Gedung Merdeka dan bagaimana sejarahnya? Jadi sebenarnya gedung ini adalah gedung yang didirikan oleh Belanda. Ada sebuah komunitas namanya Sociedad Concordia. Dia ini tampak gedung pada tahun 1895. Ini adalah sebuah komunitas yang bisa dibilang tempat hangoutnya orang-orang kaya Belanda pada zaman dulu. Jadi waktu itu orang-orang Belanda, para tuan tanah dan orang-orang kaya itu berkumpul di sebuah tempat untuk berpesta dan melakukan hiburan-hiburan lainnya. Disinilah ini gambarnya diambil pada 1895. Kemudian karena komunitas ini semakin besar dan membutuhkan ruangan yang lebih besar lagi untuk menampung banyak para anggota klub, ditambah sayap barat yang saat ini kita kenal sebagai Aula Utama Gedung Merdeka. Jadi tadi cuma itu, sekarang ditambah ada aula dansanya. Nah, ini arsitektur oleh Schumacher. Beliau adalah dosen Insinyur Soekarno di ITB dan beliau juga mendesain beberapa bangunan bersejarah lainnya yang ada di Kota Bandung. Ini diambil pada tahun 1921. Kota Bandung semakin besar dan dipersiapkan sebagai ibu kota Hindia Belanda pada saat itu. Bisa dilihat situasinya semakin ramai. Ini adalah Gedung Merdeka dan ini adalah Jalan Asia Afrika yang di depan. Ini diambil pada tahun 1925. Semakin ramai, ada banyak kendaraan dan semakin banyak pertokoan yang buka di sini. Boleh berganti posisi kita? Teman-teman sebelah sini, saya di sebelah sini. Setelah itu ditambahkan banyak arsitektur lainnya seperti kanopi dan lain-lain untuk mempercantik. Yang waktu itu gedung ini masih bernama Sociedad Concordia, belum Gedung Merdeka, pada tahun 1930. Diperbaiki lagi atau direnovasi lagi menjadi bangunan yang memiliki arsitektur yang modern, yaitu ini adalah international style atau kurva linear berbentuk lengkung. Pada tahun 1949 arsiteknya adalah Albert Frederick Albers. Kemudian sempat digunakan oleh Belanda sebagai pusat kebudayaan dari mengakaikan, dan saat pemerintahan sudah berhasil diambil alih oleh Indonesia, gedung ini dipilih oleh Soekarno untuk tempat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.
dan namanya diubah dari Societas Concordia Dayton Kaikan diganti menjadi Gedung Asia Afrika. Oh, Merdeka. Gedung Merdeka. Nanti bisa dilihat di depan ada tulisan besar Gedung Merdeka. Diubah menjadi Gedung Merdeka dan dipilih sebagai tempat pelaksanaan sidang pembukaan Konferensi Asia Afrika. Sekilas sejarah bangunannya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Lanjut, Kak. Kita lanjut ke koleksi selanjutnya ya. Boleh ikuti saya. Di sini adalah area koleksi 3 dimensi. Di sini ada meja dan kursi rotan, ada kamera, ada mesin tik, ada mesin teleprinter exchange. Kita bahas satu-satu. Di sini ada kursi dan meja rotan. Kursi dan meja rotan ini kenapa dijadikan barang koleksi? Karena kursi dan meja rotan inilah yang digunakan untuk menyambut para delegasi yang hadir yang saat itu sedang mendarat di bandara atau di stasiun. Nah, disambut dan dijamu dulu oleh Perdana Menteri Indonesia, yaitu Ali Sastro Pamijoyo. Seperti yang ada di foto ya, beliau sedang menyambut Pangeran Norodom Sihanouk dari Kamboja menggunakan kursi dan meja rotan. Ini masih otentik kecuali tangkap dan aspaknya. Kemudian di sebelah sini ada kamera genggam. Ini adalah kamera yang terbuat dari besi, beratnya kurang lebih 10 kg. Bayangkan berat kamera sekarang beratnya berapa sih? Nggak sampai 1 kilo ya. Ini adalah kamera yang digunakan pada tahun 1955. Kemudian di sini ada mesin tik, ada yang mereknya Remington, ada yang Royal, yang digunakan oleh para jurnalis saat itu untuk melaporkan perkembangan konferensi Asia Afrika. Karena saat itu tidak dilaksanakan dalam 1 hari, dilaksanakan dalam waktu seminggu dari 18 sampai 24 April dan dilaksanakan dalam beberapa sidang tertutup. Jadi perkembangannya terus dilaporkan oleh para wartawan. Kemudian di sebelah sini ada mesin teleprinter exchange. Bisa diibaratkan seperti mesin fax pada zaman sekarang untuk mengirimkan berita. Dan saat itu jumlah katanya masih terbatas. Hanya beberapa ribu kata untuk sekali pengiriman. Boleh kita lanjut ke sebelah sini. Di sini ada gambar Presiden Soekarno dengan kutipannya, bisa dibaca. Tapi inti dari kutipan ini adalah, jika bangsa Asia dan Afrika bersatu, maka bukan tidak mungkin kolonialisme itu bisa kita hapuskan dari muka bumi ini. Beliau mengatakan ini pada tahun 1933. Tapi konferensi baru bisa terjadi tahun 1955. Cukup jauh ya, tapi beliau sudah pernah memikirkan ini berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Berarti bisa disimpulkan bahwa Konferensi Asia Afrika itu digagas oleh bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada kita cantumkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Mengapa? Kita lihat apa yang kita highlight atau kita tekankan di sini. Di pembukaan Undang-Undang Dasar ada kalimat, ada penggalan yang berbunyi ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini dibaca setiap Senin oleh anak-anak sekolah. Tapi kita mewujudkannya, menunjukkan bukti konkretnya dalam bentuk pelaksanaan Konferensi Asia Afrika sebagai bentuk keikutsertaan kita untuk menjaga ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Kemudian sila kedua apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Konferensi Asia Afrika itu penting untuk dilaksanakan agar manusia diperlakukan secara adil dan beradab, lepas dari kolonialisme yang memperlakukan kita seperti tidak manusia. Nah, ada alasan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, Portugis, Jepang, dan waktu itu tidak hanya kita bangsa Asia, tapi bangsa Afrika diperlakukan lebih kejam daripada itu. Ada juga praktik politik apartheid, pemisahan antara bangsa kulit berwarna dan kulit putih, ada perlakuan yang tidak setara di situ, mulai dari fasilitas, pendidikan, perlakuan sesama manusia saja sudah tidak setara. Bisa dilihat ada yang tidak boleh duduk di kursi taman, hanya boleh bangsa kulit putih. Bahkan di beberapa sumber yang saya baca ada pemisahan daerah tempat tinggal. Di tengah kota hanya boleh dihuni oleh bangsa kulit putih dan bangsa kulit berwarna hanya boleh tinggal di pinggir-pinggir kota. Kemudian ada terjadi perang dunia II. 3 blok sentral yang ingin menguasai dunia, ada siapa aja? Ya, Jerman, Italia, dan Jepang. Saat itu mereka mengekspansi dunia, berebut kekuasaan untuk mempengaruhi negara-negara lain, menjajah negara-negara lain agar bisa mereka kuasai. Nah, saat itu jatuh bom di Hiroshima dan Nagasaki seperti yang kita sering ketahui ya. Dan akhirnya Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya, begitu juga India. Tapi masih banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang tidak seberuntung kita, punya keberanian, punya kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan.
kemerdekaan. Presiden Soekarno pernah mengatakan, kemerdekaan kita tidak ada faedahnya apabila orang-orang lain di sekitar kita belum memperoleh kemerdekaan. Maka, gagasan Konferensi Asia Afrika itu adalah bentuk nyata agar kita bisa menularkan kemerdekaan dan kebebasan yang kita sudah raih kepada negara-negara lain. Setelah itu muncul juga Perang Dingin. Setelah Perang Dunia II, ada dua blok dunia yang muncul setelah Perang Dunia II, dua blok sentral yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Saat itu mereka berpengaruh agar negara-negara lain bergabung kepada sekutu mereka. Tapi itu juga menyebabkan adanya negara-negara boneka dong. Ada negara-negara yang dikontrol oleh mereka dan harus berbuat atau menjalankan pemerintahan seperti apa yang mereka inginkan. Kita tidak sepenuhnya menjadi negara yang mandiri. Oleh karena itu, Konferensi Asia Afrika itu penting untuk dilaksanakan karena adanya kolonialisme, apartheid, Perang Dunia II, adanya Perang Dingin. Satu rangkaian ini yang menyebabkan pentingnya Konferensi Asia Afrika untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena Konferensi Asia Afrika setelah dilaksanakan ada sebuah output atau hasil yang disepakati, yaitu Dasar-Sila Bandung. Di sini ada panel yang menunjukkan 10 poin yang disepakati oleh para peserta konferensi saat itu, yaitu 10 sila, Dasar-Sila Bandung. Tapi dari 10 ini ada 4 poin yang perlu kita ingat. Yang pertama, penghormatan atas kedaulatan negara-negara lain. Yang kedua, kesetaraan. Kemudian kerjasama dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir yang paling penting, hidup berdampingan dengan damai. Tidak boleh ada lagi perang, tidak boleh ada intervensi terhadap negara-negara lain. Hidup berdampingan dengan damai. Tidak boleh terjadi perang-perang seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Disepakati dan disediakan ke 29 bahasa negara-negara peserta saat itu dan versi Indonesianya ada di sebelah sini. Ada yang ingin ditanyakan? Masih semangat? Sudah bosan ya? Mari kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya ya. Nah, di sini adalah bagian yang menarik. Boleh permisi sebentar? Di sini ada rekaman suara asli dari Presiden Soekarno saat sedang berpidato seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Ini adalah gambar yang diambil dari balkon ketika sidang pembukaan dilaksanakan. Inti dari pidato Presiden Soekarno adalah, ini adalah konferensi pertama yang dilaksanakan secara mandiri oleh bangsa kulit berwarna, dan di sini kita duduk bersama untuk mendengar pendapat satu sama lain apa yang ingin kita perbuat untuk bangsa kita ke depannya. Beliau berpidato dalam bahasa Inggris hampir 1 jam, dan pidato tersebut menggugah seluruh peserta yang hadir pada saat itu. Nanti kita bisa datang ke ruangannya, ke ruangan konferensi Asia Afrika di Aula Gedung Merdeka. Rusnan, saat itu beliau adalah fotografer, salah satu fotografer termuda saat itu, dan saat ini beliau alhamdulillah masih hidup ya, dan kemarin sempat menghadiri acara jamuan teh petang yang kita laksanakan pada 17 April sebagai bentuk rangkaian peringatan Konferensi Asia Afrika. Kemudian di sini ada dokumentasi dari surat kabar internasional dari berbagai negara yang memberitakan mengenai Konferensi Asia Afrika. Jadi Konferensi Asia Afrika ini menjadi sorotan dunia saat itu, dan yang hadir bukan hanya bangsa Asia Afrika, tapi ada juga bangsa-bangsa Eropa sebagai negara peninjau. Wartawan mereka boleh datang untuk memberitakan. Ada surat kabar dari Jerman, Belanda, Swedia, ada juga dari negara-negara Asia Afrika lain. Boleh silakan ke sebelah sini. Ya guys, begitulah tadi penjelasan dari gestur atau pembimbing di Museum Asia Afrika ini ya. Tapi Ya gitu lah guys. dia sejarahnya gila banget. Masya Allah itu Masya Allah banget. keren banget deh. Keren banget. Kayaknya lulusan apa sih? Belajar Dia kuliah sejarah kayaknya. nggak tahu. Pokoknya sejarahnya jago banget kalian kalau ini. Pokoknya nanti ada pembimbing-pembimbingnya gitu yang ngasih tahu sejarah-sejarahnya di sini tuh apa aja. Nanti dijelasin tentangnya gitu. Oke, begitu aja. Ini guys, gesturnya pembimbingnya. Terus ini buat apa penginapannya ada di sini. Nih, dipresentasikan oleh Paris. Terus lagi yang tadi. Nah, ini tempatnya ada di Jalan Pajajaran ya. Apa tuh namanya? Iya. Ini di gedung apa gitu ada pokoknya daerah Bandung. Gedung apa? Namanya apa ya? Jadi ada sidang komite politik, ekonomi, ya. Untuk membuat kesepakatan. Jangan gua nanti doang. Bukan konferensi apa sih? Yang upacara kemarin tuh masih sempat datang ya. Iya. Ini. Nah, ini tuh
kamera fotografer ya. Zaman dulu fotografer zaman dulu siapa namanya? Beliau namanya Inen Rusnan. Nen Rustan. Sekarang masih ada sekarang kan. Ini kameranya. Tapi masih nggak terlalu jadul sih gitu ya. Mirip kamera ini Fuji film. Terus lagi ya? Lightingnya. Oh ini lightingnya kayaknya. Iya lightingnya. Zaman dulu kayak gini nih. Keren. Nah ini hasilnya. Beliau masih ada bener ini. Tadi sih dengarnya gitu ya. Namanya Inen Rusnan. Inen Rusnan. Oke guys, sekarang di gedung apa kalau ini tuh? Ini gedung Asia Afrika. Gedung Asia Afrika. Kita berlanjut ke Gedung Merdeka nanti. Gedung Merdeka itu ada di sebelah Gedung Asia Afrika ya, Rom? Ya, nanti kita akan ke sono sama getur supaya ada penjelasannya. Kan kalau gua yang ngejelasin ntar tersesat ntar. Ya udah, pokoknya lihat aja penjelasannya dari getur di Gedung Asia Afrika. Nanti kita akan ke Gedung Merdekanya. Beda lagi, beda gedung. Kaki jangan disentuh, boleh difoto tapi jangan disentuh. Boleh silakan. Silakan. Di sebelah kanan kita juga punya perpustakaan yang dapat dikunjungi oleh umum. Jadi kapan-kapan kalau bertamu lagi sini mau berkunjung kita buka lagi. Sekali lagi diingatkan benderanya boleh difoto, boleh di video, tapi tolong jangan disentuh ya. Ini asli nggak? Ini benderanya terkini sebenarnya. Oh. Iya. Boleh silakan ke sebelah sini. Boleh silakan. Silakan. Boleh kalau mau ini silakan di paling depan. Duduk di ini parlemennya Bu. Boleh silakan Ibu. Silakan sepatu yang masih kosong. Silakan boleh duduk. Wih, sekarang gua duduk nih di sini, Riz. Nyaman duduk di kursinya? Nyaman banget. Capek? Serasa jadi tamu undangan negara. Dengarkan silakan sedikit. Nah, di sini di tempat yang teman-teman sekalian duduk ini digunakan oleh para peserta konferensi Asia Afrika. Di balkon bisa dilihat di atas sana. Nah itu ada sebuah balkon yang saat itu para reporter, wartawan, penerjemah itu ditempatkan di atas sana agar bisa mengambil video yang bagus untuk mendokumentasikan tidak pembukaan konferensi Asia Afrika. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga ya, gedung ini dulu digunakan oleh orang Belanda untuk hangout. Nah, biasanya di sini dulu digunakan sebagai ruang dansa, tempat teater, dan lain-lain. Sebelumnya juga kita pernah mengadakan pameran mengenai sejarah Gedung Merdeka dari masa ke masa dan dirunut dari awalnya mengapa gedung ini bisa dibangun. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, mengenai sejarahnya dari awal Sociedad Concordia direnovasi sempat digunakan oleh Jepang dan kemudian kita ambil ketika kita sudah memerintah secara mandiri di Indonesia dan dijadikan sebagai Gedung Merdeka, diganti namanya sebagai Gedung Merdeka oleh Presiden Soekarno. Nah, di depan juga ada bendera-bendera dari negara-negara peserta. Yang berwarna emas itu adalah negara yang menghadiri konferensi tingkat tinggi. Nah, setelah konferensi Asia Afrika kan biasanya ada peringatan tuh setiap 10 tahun sekali. Biasanya ada konferensi tingkat tinggi dan semakin tahun ada beberapa negara baru yang bergabung. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Masih digunakan untuk keperluan-keperluan yang berkaitan dengan sejarah. Karena gedung ini sendiri sudah diresmikan sebagai bangunan cagar budaya. Nah, jadi sebagai bangunan cagar budaya peruntukannya tidak boleh sembarangan. Jadi hanya boleh digunakan sebagai media atau tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan edukasi dan wisata kesejarahan atau berkaitan dengan kesejarahan, kepenelitian, untuk kunjungan tadi itu anak-anak sekolah, kunjungan umum seperti ini dan lain-lain. Jadi ini beda ya dengan serbaguna pada umumnya. Jadi peruntukannya khusus dan sudah ada peraturan daerahnya. Ada yang ditanyakan lagi?
Ini masih asli. Masih asli dengan beberapa renovasi karena ini bangunannya juga udah cukup lama ya. Jadi memang ada beberapa renovasi, tapi kita jaga bentuk aslinya memang seperti ini dari sejak zaman Belanda. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, karena memang sesuai dengan biasanya ya kita mengadakan peringatan itu sesuai waktunya 18 sampai 24 April. Tapi karena 24 April itu masih libur lebaran, jadi kita turunkan di akhir bulan sesuai jadwal masuk. Nah, memang dikibarkannya hanya 1 minggu. Jadi besok ada upacara penurunan yang akan dilaksanakan oleh Pramuka, dan mungkin kalau misalnya warga Bandung lagi ada di sekitar Gedung Merdeka mungkin boleh melihat ya dengan aturan-aturan tertentu. Nanti ada pasukan pengamanan juga yang akan bertugas, jadi boleh melihat tapi tetap dengan tertib gitu. Nih guys, kita udah di Gedung Merdeka nih. Satu lagi apa? Lihat view-nya. Kita harus merdeka gitu. Satu harus udah mumpuni. Jadi ini tuh tempat rapatnya Soekarno dan negara 29 negara ya. Iya. Rapatnya di sini di Gedung Merdeka. Tuh yang di atas noh. Nah, yang di atas tuh tempat kameramen, wartawan untuk mendokumentasikan agar mendapat view yang bagus. Asik. Nah, di atas. View YouTube bukan? Gak ada YouTube kalau dulu. Oh, adanya? Adanya TikTok. Enggak dong. Dulu kan gak FYP kali. Dulu itu adanya SMS. Jadi intisarinya apa, Riz? Kita harus merdeka. Merdeka. Pokoknya noh, Kan namanya Gedung tempat yang di atas itu tempat ngamerain buat rapat konferensi di zaman Soekarno. Ini bangku-bangkunya. Udah, pokoknya segitu aja ya. Apa sih tur-tur di Museum ASEAN Afrika itu sangat berpengetahuan sekali dan sangat-sangat bermanfaat sekali. Semoga gedung ini awet muda. Oke. Mobil aja tuh di temen. Assalamualaikum. Bye.